Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan melarang mudik pada musim Lebaran tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Meski dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar saat mudik dikhawatirkan akan meningkatkan kasus COVID-19. Tak seperti tahun lalu pada saat awal pandemi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tahun ini tidak melarang mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, izin mudik merupakan hasil kewenangan bersama antara beberapa kementerian dan lembaga dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan. Boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik, tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Kalangan ekonomi menilai tidak adanya larangan mudik akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua secara signifikan. Mudik Lebaran ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kembali konsumsi masyarakat. Ya, jadi kami perkirakan kalau kemudian nanti mudik Lebaran akan terjadi masif pada bulan Mei, maka pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun di sisi lain, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar dikhawatirkan akan meningkatkan kasus COVID-19. Epidemiolog UI Tri Yunis Miko mengatakan, keputusan terkait dengan mudik harus memperhatikan positivity rate, idealnya di bawah 5%. Namun nyatanya, selama beberapa waktu terakhir, positivity rate COVID-19 di Indonesia selalu di atas 10%. Pada pekan ketiga Maret 2021 saja, positivity rate di Indonesia mencapai 13,61%. Artinya, sekitar 13 dari 100 orang yang diperiksa positif COVID-19. Kalau kontak tracing-nya bagus, standar ya sesuai harapan WHO yaitu 20-30. Kemudian positivity rate-nya dilihat apakah dia lebih dari 10%, apakah 5-10%, apakah kurang dari 5%. Kalau batas amannya adalah boleh mudik atau tidak dilarang mudik, harusnya positivity rate-nya kurang dari 5%. Nah, kemudian kalau masih di atas 10%, kemudian maka pemerintah harusnya tidak menganjurkan orang bermudik atau berkerumun. Di sisi lain, izin mudik juga mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Kalau saya menurut saya nggak setuju. Soalnya masih banyak angka yang kena COVID. Terus masuk sekolah juga saya belum setuju gitu. Rencana mungkin ada, kebetulan kan masih banyak saudara di Subang gitu, dekat ya dari sini. Jadi kayak rencana mudik saya ada, tapi H+3 mungkin. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Vaksin tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.